Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Al pada video pembelajaran di Rumah Belajar Kamil. Pada video sebelumnya, Abang sudah menjelaskan materi mengenai persilangan monohibrid dan intermediate. Dan pada pertemuan kali ini, Abang akan mengajak adik-adik untuk menyelesaikan soal-soal latihan tentang persilangan monohibrid dan intermediate. Yuk kita selesaikan soal tentang persilangan monohibrid dan intermediate. Kita lihat soal yang pertama. Tumbuhan kacang ercis berbunga merah, artinya yang awal ini berbunga merah. Genotipnya itu M besar. Disilangkan atau dikawinkan dengan kacang ercis berbunga putih. Genotipnya itu M kecil. Keturunan pertamanya menghasilkan ercis dengan genotip. Berarti yang ditanya di sini adalah genotip pada keturunan pertamanya. Keturunan pertama itu adalah F1 atau filial pertama. Berarti F1-nya yang ditanya. Apanya? Genotipnya yang ditanya di sini. Oke, untuk menjawab soal ini, kita misalkan kacang ercis berwarna merah itu adalah induk yang jantan, sedangkan kacang ercis yang putih itu adalah induk yang betina. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan terlebih dahulu kita buat parentalnya atau induknya. Parentalnya itu adalah induk jantan, kita kawinkan dengan induk yang betina. Induk jantannya itu berwarna merah, sedangkan induk betinanya itu berwarna putih. Genotip untuk warna merah itu adalah M besar. Sedangkan genotip untuk warna putih itu M kecil dan M kecil. Setelah kita menentukan parental atau induknya, kita tentukan gametnya. Gamet pertama, gamet dari M besar itu adalah M besar, M besar. Sedangkan untuk M kecil itu M kecil, M kecil. Nah, setelah itu dapat kita mencari keturunan pertamanya. Untuk keturunan pertama ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan papan catur. Nah, kita sajikan dalam bentuk papan catur. Oke, ini untuk gamet yang jantan, sedangkan ini untuk gamet betina. Gamet jantan kita ada dua, yaitu M besar dan M besar. M besar dan M besar. Sedangkan untuk gamet yang betina kita ada M kecil, M kecil dan M kecil. Ini dia yang M besar, ini dia yang M kecil. Nah, kita kawinkan. M besar dikawinkan dengan M kecil, hasilnya adalah M besar, M kecil. Ini juga M besar dikawinkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Ini juga M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, apa genotip dari keturunan F1? Genotip atau sifat yang tidak tampak. Genotip. Berapa buah jenisnya? Cuman ada satu, yaitu M besar, M kecil. Semua keturunannya yang ada 4 itu hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, mana dia yang besar M kecil? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Semuanya M besar, M kecil. Maka jawabannya yang adik-adik pilih adalah B. M besar, M kecil. Nah, ternyata ada cara cepatnya. Ada cara cepat untuk menyelesaikan soal ini. Caranya adalah induknya tadi kan induk yang
disilangkan adalah M besar disilangkan dengan M kecil. Untuk menentukan gametnya, nah syaratnya jika dia sama, ini juga sama, atau induknya itu homozigot, nah kita cukup turunkan satu saja gametnya, yaitu M besar, dan ini kita turunkan cukup M kecil. Untuk mendapatkan keturunan pertamanya, kita tinggal silangkan atau kawinkan M besar dengan M kecil, hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, hasilnya sama? Sama. Nah, adik-adik bisa melihat, ini hasilnya M besar, M kecil, ini juga M besar, M kecil. Nah, caranya lebih cepat, sehingga adik-adik hasilnya sama, dan caranya lebih cepat bisa digunakan secara lebih cepat untuk menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Maka jawabannya yang kita pilih adalah B, yaitu M besar, M kecil. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, di soal ini tanaman jagung berbulir bulat, berarti jagungnya berbulir bulat, yaitu B besar, disilangkan dengan jagung berbulir kisut, yaitu B kecil. Sifat bulat dominan, berarti bulatnya bersifat dominan. Dominan itu artinya kuat terhadap sifat kisut, berarti kisut ini resesif. Keturunan pertama dari hasil persilangan tersebut, berarti keturunan pertama dari hasil persilangan tersebut dihasilkan 100% jagung berbulir bulat. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, berarti keturunan pertama kita silangkan dengan sesamanya, artinya F1 disilangkan dengan F1. Maka dihasilkan jagung berbulir kisut sebanyak, berarti yang ditanya adalah persentase kisut. Nah, dari soal dapat kita ketahui terlebih dahulu, ada nanti yang bulat, itu gennya adalah B besar. Sedangkan yang kisut itu adalah B kecil. Nah, kalau katanya B dominan, B ini bersifat dominan. Sedangkan B kecil itu bersifat resesif atau lemah. Ini berarti bersifat kuat, kalau ini bersifat lemah. Jadi kalau misalnya ketemu nanti B besar, B kecil, berarti ini kita simpulkan kalau dia berbiji bulat. Karena apa? Karena B dominan terhadap B kecil. B besar lebih kuat daripada B kecil, sehingga kita simpulkan ini fenotipnya nanti adalah bulat. Nah, di soal katanya keturunan pertama dari hasil persilangan, berarti keturunan pertamanya 100% itu berbulir bulat. Nah, bulatnya ini kita kan belum mengetahui apakah bulatnya B besar atau bulatnya B besar B kecil. Kita belum mengetahuinya apakah B besar atau B besar B kecil, karena ini sama-sama bulat. Nah, untuk membuktikannya mana yang lebih tepat, maka harus kita kawinkan terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu terlebih dahulu adalah P1-nya. P1-nya berarti yang jantannya, yang jantan kita anggap dia berbiji bulat dengan yang ini berbiji bulat. Yang jantan itu berbiji bulat.
jantan berbiji bulat, sedangkan yang betinanya nanti itu berbiji kisut, berbulir, dia berbulir. Bulat dan ini bulat, dan yang betinanya itu nanti berbulir kisut. Nah, bulir bulat itu B besar, B besar. Sedangkan berbulir kisut itu B kecil, B kecil. Kita tentukan gamet pertamanya. B besar A, pakai cara cepat tadi. Karena dia homozigot, ini juga homozigot, cukup kita turunkan salah satu, yaitu B besar. Kalau ini kita turunkan adalah B kecil. Untuk mencari keturunan F1-nya, berarti tinggal kita kalikan ini. Hasilnya nanti adalah, hasil persilangan F1-nya adalah B besar, B kecil. Nah, terbukti ternyata B besar, B kecil ini adalah bulat. Berarti yang kita pakai bulatnya itu adalah yang B besar, B kecil. Ini dia, B besar, B kecil. Nah, di soal, jika keturunan pertama disilangkan dengan sesama, berarti kita mencari keturunan kedua berarti. Artinya apa? Jika F1 dikawinkan dengan F1, berarti ini kita disuruh untuk mencari keturunan kedua. Nah, untuk menyelesaikan itu, kita tentukan dulu parental atau induk keduanya. Induk keduanya adalah F1 dikawinkan dengan F1. F1 kita adalah bijinya bulat. F1 itu bijinya bulat. Genotipnya adalah B besar, B kecil. Ini B besar, B kecil. Nah, kita cari gametnya lagi. Gamet kedua. Gamet keturunan kedua ini adalah B besar, B kecil. Sedangkan yang ini adalah B besar, B kecil. Kita cari lagi F2 atau filial kedua atau keturunan kedua. Nah, untuk keturunan kedua kita pakai papan caturnya. Ini sebenarnya juga ada cara cepatnya biar lebih gampang. Kalau kita pakai papan catur, kita lebih lama untuk menyelesaikan membuat papan caturnya. Nah, ini adalah gamet untuk yang jantan, ini gamet untuk yang betina. Gamet jantan kita ada dua, yaitu B besar dan B kecil. Gamet jantan ada B besar dan B kecil. Kita masukkan di sini B besar, B kecil. Gamet betina juga B besar dan B kecil. Kita masukkan ke papan catur. B besar, B kecil. Nah, kita silakan. B besar kali B besar, maka B besar, B besar. B kecil kali B besar, B besar, B kecil. Meskipun B kecil yang kita kalikan dulu, tetap B besar yang di depan. Ini adalah B besar, B kecil. Ini adalah B kecil, B kecil. Nah, kita tentukan genotipnya. Berapa macam buah genotipnya? Kita lihat genotip. Genotipnya. Ada berapa macam? Ada 3. 1, 2. Ini sama dengan ini. Maka 3. Berarti B besar, B besar berbanding B besar, B kecil berbanding B kecil, B kecil. Berapa perbandingannya atau rasionya? Rasio atau perbandingan jumlahnya. B besar ada 1. B besar B kecil ada 2. B kecil ada 1. Sekarang kita lihat fenotipnya. Fenotip. B besar itu adalah berbulir bulat. B besar B kecil juga bulat. Nggak perlu kita tulis lagi. B kecil itu adalah kisut. Berarti fenotip kita ada 2. Ada berbulir bulat 1, ada berbulir kisut 1. Berapa rasionya? Rasionya bulat itu jumlahnya 3. Dari mana datangnya 3? 1 ditambah 2 berarti jumlahnya 3. Sedangkan yang kisut hanya 1. Kisut itu ada
1. Kalau kisut cuma ada 1, ini dia 1. Jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 1, yaitu bulat berbanding kisut adalah 3 banding 1. Yang ditanya adalah persentase jagung berbulir kisut. Berarti ini yang ditanya, berapa persentase yang kisut? Nah, untuk mencari persentase, berarti persentase untuk yang kisut. Masih ingat rumusnya? Rasio yang kisut, rasio kisut dibagi jumlah seluruh keturunan dikali 100%. Berapa rasio kisut? Rasio kisut rasionya ada berapa? Ada 1. Iya, ini dia 1. 1. Jumlah keturunan semuanya ada 4. Dikali 100%. 4 dapat 1, 100 bagi 4 dapat 25. Maka jawabannya adalah 25%. Maka adik-adik bisa menjawabnya, jawabannya adalah B, 25%. Oke? Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, kelinci berambut jantan hitam, berarti kelinci berambut jantan berambut hitam. Oh, ini berarti kelinci jantan berambut hitam. Berarti berambut hitam dikawinkan dengan kelinci betina berambut putih. Nah, di sini kan nggak ada gennya yang dilihatkan, berarti adik-adik bisa membuatkan saja. Kalau untuk hitam itu kita anggap dia adalah H besar. Sedangkan yang putih itu adalah H kecil. Rambut hitam dominan terhadap rambut putih. Ternyata dominan yang hitam, kuat yang hitam daripada yang putih. Keturunan pertama berarti F1 menghasilkan semuanya berambut hitam. Berarti keturunan pertama semuanya berambut hitam. Bila keturunan sesama disilangkan, oh berarti keturunan pertamanya disilangkan menghasilkan 16 ekor. Berarti ini adalah keturunan kedua. Kemungkinan jumlah anak kelinci berambut hitam. Yang ditanya, dari 16 ekor ini berapa jumlah anak kelinci yang berambut hitam? Berarti ini yang ditanya. Nah, kita tentukan dulu. Yang induk jantannya itu berambut hitam. Hitam itu gennya adalah H besar. Yang induk betina itu berambut putih. Berambut putih itu H kecil. Nah, H besar dominan. Sedangkan H kecil itu bersifat resesif. Katanya di soal, keturunan F1-nya semua berambut hitam. Berarti semua berambut hitam. Nah, adik-adik masih ingat kalau misalnya H besar itu adalah hitam. Kalau H besar H kecil ini tetap hitam. Kenapa? Karena H bersifat dominan terhadap H kecil. Maka kita belum bisa mengetahui apakah ini nanti H besar atau H besar H kecil atau H besar H kecil, kita belum tahu. Nah, untuk membuktikannya, untuk memilih antara H besar atau H besar H kecil, maka kita coba menyilangkannya. Nah, kita selesaikan. P1 induk pertama yang jantan itu berwarna hitam, yaitu H besar
dikawinkan dengan induk yang betina berwarna putih, yaitu H kecil H kecil. Kita tentukan gametnya. Kalau dia sama atau homozigot, cukup turunkan 1. Kalau dia sama, cukup turunkan 1. Dapat kita cari keturunan pertamanya, kita kalikan H besar kali H kecil, maka hasilnya adalah H besar H kecil. Ini fenotipnya adalah berambut hitam. Berarti yang kita pilih adalah yang H besar H kecil. Sama dengan ini dia, H besar H kecil. Berarti dia berambut hitam. Nah, di sini kita mencarinya keturunan kedua. Maka untuk mencari keturunan kedua, P2 sama dengan F1 dikali atau dikawinkan dengan F1. F1 kita adalah H besar H kecil dikawinkan dengan H besar H kecil. Nah, untuk cari gametnya, karena ini adalah heterozigot, kita nggak bisa turunkan 1, tapi turunkan keduanya. H besar, H kecil. Ini juga H besar, H kecil. Nah, kalau tadi di soal nomor 2 kita pakainya papan catur, tapi di sini juga bisa kita pakai cara cepatnya. Cara cepatnya adalah kita kalikan. Caranya, H besar yang pertama kita kalikan ke H besar yang di sini. Berarti H besar kali H besar hasilnya H besar H besar. Kita akan kalikan juga lagi ke belakangnya, berarti H besar kalikan lagi ke H kecil, berarti H besar H kecil. Nah, yang selanjutnya, yang H kecil, yang ini kita kalikan ke gamet yang betinanya, yaitu H besar H kecil. Lanjut ke belakangnya lagi, ke sini, berarti adalah H kecil H kecil. Nah, semuanya ini adalah genotipnya. Untuk fenotipnya apa? Ini adalah genotip ya. Untuk fenotipnya, berarti ini adalah genotipnya. Genotip. Untuk fenotipnya, fenotip H besar itu berambut hitam. H besar H kecil juga hitam. Kenapa? Karena H besar dominan terhadap H kecil. Ini juga hitam. H kecil itu berambut putih. Oke, berapa rasionya? Kita lihat rasio. Rasio atau perbandingan. Nah, ini yang fenotipnya, ini kita cari rasionya. Berapa jumlah yang hitam? Hitam itu ada 3. Sedangkan yang putih ada 1. Nah, berarti hitam berbanding putih yaitu 3 berbanding 1. Yang hitam ada 3, yang putih ada 1. Sekarang yang ditanya, keturunan F2-nya. F2-nya itu hasilnya adalah 16 ekor. Nah, dari 16 ekor ini berarti nanti ada yang hitam, ada yang berambut hitam, ada pula yang berambut putih. Tapi kita belum mengetahui berapa jumlah hitam, berapa jumlah putih. Berarti untuk mencari jumlah yang berambut hitam, maka untuk yang mencari yang hitam, maka perbandingannya hitam, perbandingannya dibagi jumlah keturunan seluruhnya dikali berapa jumlah anak yang dihasilkan, itu 16. Nah, 3/4 dikali 16, 4 ini dapat 1, ini dapat 4. 3 kali 4 berarti 12 ekor. Ini 16 ekor ya, karena anak jumlahnya adalah 16 ekor. Berarti yang hitam 16 ekor. Yang putih, perbandingan yang putih adalah 1. Jumlah keturunan semuanya 4 dikali 16 ekor. 4 saat ini dapat 1, ini dapat 4, maka 4 ekor. Yang putih itu ada 4
ekor. 4 ekor. Nah, berarti yang hitam ada 12 ekor, sedangkan yang putih ada 4 ekor. Maka yang ditanya di sini adalah berambut hitam, maka jumlahnya adalah 12 ekor. Adik-adik bisa menjawab, jawabannya adalah A, 12 ekor. Kalau yang ditanya warna putih, berarti jawabannya adalah 4 ekor. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah persilangan antara bunga warna merah. Berarti bunganya warna merah, gennya M besar M besar. Dengan tanaman bunga warna putih, berarti warna putih itu M kecil M kecil. Menghasilkan F1 tanaman bunga warna merah muda. Oke, ternyata hasil campuran dari merah dengan putih, hasilnya adalah merah muda. Berarti ini sudah dapat kita ketahui kalau ini adalah persilangan intermediate, yaitu dominan tidak penuh. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti kita mencari F2. Fenotip F2 perbandingannya, berarti perbandingan dari fenotip F2 yang ditanya. Oke, kita anggap yang warna merah itu adalah jantan, yang warna putih ini adalah betina. Hasil keturunan pertamanya adalah warna merah muda. Nah, kita cobakan. Parental 1 atau induk pertama yang jantan itu berwarna merah. Dikawinkan dengan induk bunga yang berwarna putih. Induk betinanya berwarna putih. Merah itu M besar, sedangkan putih adalah M kecil, M kecil. Dia M kecil, M kecil. Nah, kita tentukan gametnya. Gamet 1. Kalau dia homozigot, berarti cukup turunkan 1 saja. Kalau dia homozigot, berarti cukup turunkan 1 saja. Kita kawinkan. Untuk mendapatkan F1-nya, maka M besar dikawinkan dengan M kecil, hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, kita kembali ke soal. Katanya F1 menghasilkan tanaman bunga warna merah muda. Warna merah muda, kan keturunan F1-nya semuanya M besar, M kecil. Berarti ini fenotipnya adalah merah muda. Berarti ini soal tentang persilangan intermediate. Sifat dominan tidak penuh. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah gennya. Berarti gen campuran dia. Campuran merah dengan putih, hasilnya adalah merah muda atau pink. Nah, yang ditanya adalah F2. F2 berarti untuk mencari F2, kita tentukan dulu induk yang kedua. Untuk F2 berarti F1 disilangkan dengan F1. F1 kita adalah M besar M kecil, ini warna merah muda. F1 M besar M kecil. Kita tentukan gametnya, gamet kedua. Ini karena tidak homozigot tapi dia hetero, berarti kita turunkan keduanya, M besar, M kecil. Ini kita turunkan berarti M besar, M kecil. Untuk mencari F2 atau keturunan kedua, kita pakai cara cepat kembali. Boleh adik-adik pakai papan catur ataupun cara cepat yang tadi, terserah mana yang adik-adik pahami. Nah, kalau abang pakainya cara cepat biar nggak lama buat itunya papan caturnya. Nah, M besar kita kalikan ke sini, berarti dia M besar, M besar. Nah, kita berarti mencari tentang fenotipnya berarti. Oke, berarti ini adalah genotipnya. Genotip. Nah, genotipnya berarti M besar dikalikan ke M besar, berarti M besar, M besar. M besar kita kalikan ke belakangnya, berarti M besar, M kecil. Yang M kecil lagi. M kecil kita kalikan ke M besar, berarti
N besar, N kecil. Kita kalikan pula ke belakangnya, berarti M kecil, N kecil, N kecil, N kecil. Nah, kita dapat mengetahui fenotipnya. Fenotip. M besar ini adalah bunga berwarna merah. M besar, M kecil, dia ada dua. Ini berarti berwarna merah muda. Sedangkan yang M kecil ini berwarna putih. Nah, sekarang kita cari lagi rasio atau perbandingan. Kalau merah ada berapa? Merah ada 1. Kalau merah muda ada 2. Kalau putih ada 1. Berarti dapat kita ketahui perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Berarti yang merah ada merah berbanding merah muda berbanding putih. Ada 3 warnanya. Merah ada 1, merah muda ada 2, putih ada 1. Yang ditanya di soal adalah persentase dalam bentuk persen. Berarti harus kita tahu persen untuk warna merah, persentase untuk warna yang merah. Berarti perbandingan merah adalah 1, jumlah seluruh keturunan adalah 4, kita kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Untuk persentase yang warna merah muda, maka jumlah perbandingannya ada 2, dibagi jumlah seluruh keturunan ada 4, dikali 100%. Hasilnya adalah 50%. Oke, persentase untuk yang warna putih, maka 1 dibagi 4 dikali 100%. Ini adalah 25%. Maka yang merah muda, yang merah itu jumlahnya adalah 25%, yang merah muda adalah 50%, yang putih adalah 25%. Maka ini adalah 25%, ini adalah 50%, dan ini 50%, ini adalah 25%. Maka jawaban yang tepat adalah D. Adik-adik bisa menjawab soalnya dan jawabannya D. Oke? Satu soal lagi. Soal terakhir, soal nomor 5. Nah, ini adik-adik harus menentukan pernyataan yang benar dari soal tersebut. Ada beberapa pernyataan. Tanaman anggrek berwarna kuning, berarti K besar K besar disilangkan dengan tanaman anggrek berwarna putih, yaitu K kecil. Dari persilangan ini, 1. Pernyataannya genotip keturunan F1 adalah K besar K besar. 2. Fenotip keturunan pertama adalah K kecil. Pernyataan ketiga, genotip S1 adalah heterozigot. Pernyataan keempat, apabila gen K lebih dominan, maka F1 adalah kuning. Nah, pernyataan yang benar adalah nomor berapa? Kita cek satu-satu. Nah, contohnya berarti ada warna kuning. Kuning itu adalah K besar. Ada berwarna putih, itu adalah K kecil. Kita cek pernyataan pertama. Keturunan F1 adalah K besar. Coba kita silangkan. P1 berarti K besar kita kalikan dengan K kecil. Lihat gametnya. Gamet satunya K besar. Ini gametnya adalah K kecil. Kita silangkan F1-nya. F1-nya adalah K besar K kecil. Apakah benar? Salah ya. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Seharusnya adalah K besar K kecil. Oke, pernyataan kedua. Ini adalah pernyataan pertama. Pernyataan kedua, katanya
Fenotip keturunan pertama adalah K kecil K kecil. K kecil K kecil, salah ya. Ini fenotip. Ini seharusnya adalah genotip. Genotip, bukan fenotip. Fenotip itu sifat yang tampak. Ini juga salah. Seharusnya ini genotip. Genotipnya itu adalah K besar K kecil. Berarti ini pernyataan nomor 2 juga salah. Nah, yang kedua berarti seharusnya fenotip itu harus dengan kata-kata, bukan K besar bukan K kecil K kecil. Seharusnya fenotipnya itu nanti apakah dia kuning ataupun putih. Kita buktikan dari nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lihat dulu pernyataan nomor 3. Genotip F1 adalah heterozigot. Coba lihat, K besar K kecil, heterozigot atau homozigot? Ini adalah heterozigot. Heteroterusnya berbeda. Berarti K besar 1, K kecil 1 berbeda. Berarti yang nomor 3 pernyataannya itu benar. Cek yang nomor 4. Berarti nomor 3 ini pernyataannya dia kan adalah K besar K kecil. Berarti ini adalah heterozigot. Benar, karena dia berbeda. Satu K-nya besar, satu K-nya kecil. Kita cek yang pernyataan nomor 4-nya. Apabila gen K dominan, maka fenotip adalah kuning. Jika K itu dominan, K itu adalah warna kuning. Sedangkan K kecil berarti itu adalah resesif. Itu warnanya adalah putih. Keturunan F1 kita adalah setelah kita cari tadi F1 kita kan ini. K besar K kecil, K besar K kecil. Berarti kita simpulkan ini adalah warna kuning. Kenapa? Karena K besar dominan terhadap K kecil. Berarti yang menang adalah K besar. Maka kesimpulannya dia warna kuning. Maka untuk nomor 4 pernyataannya adalah benar. Berarti fenotip. Nah, nomor 2 tadi kan kita tangguhkan. Berarti fenotipnya seharusnya berwarna kuning. Berarti pernyataan nomor 2 salah. Berarti pernyataan yang benar adalah nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4. Maka adik-adik bisa menjawab jawabannya adalah D, 3 dan 4. Oke, itulah soal-soal untuk persilangan monohibrid dan intermediate. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik mengerti dengan materi yang abang ajarkan serta bisa menjawab soal-soal tentang persilangan monohibrid dan intermediate. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.